Bab 1 Ekstra, Benua Zixu, Negara Wuyu, 10 tahun berlalu, kota pesisir Ania, di luar gerbang timur, pegunungan menjulang tinggi, barisan bukit bertumpuk, puncaknya diselimuti kabut, sementara di bawahnya pepohonan dan rerumputan tampak hijau subur. Meski di utara telah memasuki musim dingin yang menggigit, namun tempat ini justru dipenuhi hawa musim semi yang menyegarkan. Seorang pemuda berbaju biru kehijauan dengan keranjang bambu di punggungnya tengah memanjat tebing curam dengan lincah. Tangannya mencengkeram bebatuan seperti kait besi, urat-urat di punggung tangannya menonjol, memperlihatkan kekuatan luar biasa. Jarinya mengunci celah batu dengan erat, tubuhnya tergantung di udara, dengan mengandalkan tangan dan kaki. Beberapa kali ia melompat dan berpindah posisi hingga akhirnya mendarat di sebuah batu yang menonjol, lalu berputar dan turun dengan stabil ke tanah. Pemuda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, berkulit putih dengan wajah tegas dan penuh keteguhan. Tulang alisnya sedikit menonjol, matanya dalam dan tajam, berwarna biru seperti batu safir, jernih dan penuh misteri, rambut hitam ikalnya terayun-ayun tertiup angin. Pakaiannya sederhana dari kain kasar, namun pas di tubuh dan tampak bersih. Di pinggangnya tergantung sebuah kantong kecil. Ia mengambil cangkul pendek dari dalam keranjangnya, lalu menyibak rerumputan di bawah kakinya sambil mencari sesuatu. Sesekali, ia memetik sehelai daun rumput, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah dan mencicipinya. Setelah memastikan tanaman itu yang dicari, ia mencangkul akarnya dan melemparnya ke belakang, memasukkannya ke dalam keranjang bambu, melihat beberapa buah jujube kering berserakan di tanah. Ia juga mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong kecilnya. Ketika ia menatap ke atas, tampak sebuah pohon jujube kecil tumbuh menjorok keluar dari tebing. Dengan puluhan buah kering bergoyang ditiup angin, raut wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Ia meletakkan cangkul dan keranjang, mundur 2 langkah, lalu berlari ke depan, menjejak dinding tebing, dan melompat tinggi. Tangannya langsung mencengkeram bagian akar pohon jujube, dengan cekatan. Ia memindahkan tangannya satu persatu hingga mencapai puncak pohon. Satu tangan menahan tubuhnya, sementara tangan lainnya menggoyangkan cabang pohon, membuat buah jujube kering berjatuhan ke tanah dengan suara berderak. Setelah itu, ia melepaskan pegangan, mendarat ringan di tanah, mengambil sebutir jujube kering, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya. Rasa manis dan asam menyebar di tenggorokannya. Kemudian, ia kembali memunguti jujube yang jatuh dan memasukkannya ke dalam kantong kecilnya, mengangkat kembali keranjang dan cangkul. Ia melanjutkan perjalanannya, terus mencari tanaman obat di antara rerumputan liar. Saat melihat tanaman huangkin Scutellaria baikalensis, ia baru saja hendak membungkuk untuk mencabutnya, namun tiba-tiba rerumputan sekitar 4 hingga 5 meter di depannya bergoyang. Seekor kelinci liar berbulu abu melompat keluar dan melarikan diri ke depan. Dalam sekejap, pemuda itu langsung mengangkat tangan, melemparkan cangkul pendeknya dengan presisi. Senjata itu melesat di udara dan tepat mengenai kepala kelinci yang sedang melompat. Seketika itu juga, kelinci itu mati dan jatuh ke tanah. Dengan 2 atau 3 lompatan cepat, pemuda itu sampai di tempat kelinci terjatuh. Ia mengulurkan tangan kirinya, mengangkat kelinci itu, menimbangnya, dan memperkirakan beratnya sekitar 5 hingga 6 kati. Dengan tangan kanannya menunjuk ke kelinci liar. Pemuda itu tertawa, "Haha, terima kasih. Hari ini aku bisa membuatkan sesuatu yang bergizi untuk guru." Beliau terlalu lemah. Sudah beberapa hari rumahnya kehabisan makanan. Ia hanya bisa bertahan dengan mengumpulkan buah kering saat mencari tanaman obat di pegunungan, atau jika beruntung, menangkap hewan liar untuk sekadar mengganjal perut. Ia memasukkan kelinci itu ke dalam keranjang dan melanjutkan pencarian tanaman obat di bagian bawah gunung. Hampir semua tanaman obat yang mudah ditemukan sudah dipetik oleh orang-orang. Karena itu, ia terpaksa mendaki ke tempat yang lebih curam dan berbahaya di pegunungan untuk mencari dengan sabar. Untungnya, tubuhnya lincah. Di antara celah batuan dan jurang yang curam, ia bisa bergerak dengan mudah, melompat dan meniti tebing layaknya berjalan di tanah datar. Naik turun gunung, bolak-balik melintasi bebatuan terjal bukanlah hal yang sulit baginya. Sejak pagi buta, ia sudah naik ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Gurunya sedang sakit, masih terbaring di tempat tidur. Berkat pengobatan yang terus diberikan, kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Demamnya telah reda, tetapi napasnya masih tersengal-sengal, kadang sadar, kadang pingsan. Ia harus kembali ke kota sebelum siang untuk merebus dan memberikan obat kepada gurunya. Dengan kelinci dan jujube gunung di tangannya, ia juga bisa membuat bubur daging untuk gurunya makan.
Kalau tidak, pasti akan sulit baginya untuk menelan makanan, sambil membawa keranjang di punggung. Pemuda itu terus berjalan di sepanjang tebing, di luar kota pesisir Ania, bantai seluruh kota. Dengan satu komando dari Jenderal Moomur, 1.000 prajurit bersenjata tombak panjang bergegas menuju gerbang kota, dipimpin oleh seorang perwira menunggang kuda merah. Mereka menyerbu masuk dengan ganas, para prajurit itu tidak mengenakan helm atau baju besi. Hanya pakaian sederhana dan mantel tipis yang mereka kenakan. Namun, wajah mereka ditutupi kain putih, hanya menyisakan mata yang terlihat, menciptakan suasana yang aneh dan menyeramkan, tidak seperti serangan sebelumnya. Kali ini tidak ada suara genderang perang atau gong pertempuran. Hanya derap langkah kaki para prajurit yang terdengar, diikuti debu yang membumbung tinggi, membuat medan perang seolah diselimuti kabut pasir, jembatan gantung telah diturunkan, gerbang kota terbuka lebar. Tidak ada seorang pun yang berjaga di dinding pertahanan. Prajurit itu melangkah masuk seolah memasuki kota yang tak berpenghuni, tidak terdengar teriakan perang. Tidak ada dentingan senjata yang saling beradu. Kota yang seharusnya ramai justru diselimuti kesunyian yang mencekam, sementara itu, dari 3 sisi lainnya, utara, barat, dan selatan, 3.000 pasukan lain juga merangsek masuk ke kota. Di luar kota, masih ada 6.000 prajurit bersenjata tombak yang mengepung kota dengan rapat. Hutan tombak mereka berkilauan di bawah sinar matahari, bendera berkibar tertiup angin, barisan mereka rapi dan tak tergoyahkan, berdiri tegap layaknya tembok baja yang tak tertembus. Di antara mereka, puluhan kuda perang tegak berdiri, para penunggangnya mengenakan baju zirah yang berkilau, siap menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka. Jenderal Moomur segera mengendalikan kudanya di barisan depan. Setelah memberikan perintah, ia mengembalikan pedang hitam sepanjang 3 kaki ke dalam sarungnya. Hanya sang jenderal yang tidak menutupi wajahnya dengan kain putih, ia menatap lurus ke depan, janggutnya yang setengah panjang mengarah ke medan di hadapannya. Wajahnya pucat, penuh dengan lipatan kerutan, matanya cekung, terpejam erat, sementara 2 aliran air mata tua mengalir perlahan di pipinya. Selama puluhan tahun berperang di medan laga, ia telah menyaksikan banyak pembantaian. Ia sendiri pernah memerintahkan untuk memusnahkan kota. Namun, hatinya tak pernah merasa ragu atau lemah. Dahulu, ia mengangkat pedang demi membantu kakaknya merebut tahta, bertempur melawan musuh, menumpas pemberontakan, dan mengamankan kestabilan negeri. Namun, kali ini berbeda. Ini bukan pertempuran melawan pasukan bersenjata, melainkan pembantaian terhadap rakyat Wuyu yang tak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana mungkin hatinya tak dipenuhi kesedihan? Pasukan segera menyerbu ke dalam kota, menyebar cepat ke sepanjang jalan. Mereka bergerak dalam kelompok 2 orang, memeriksa setiap rumah satu persatu. Mereka mendobrak pintu, merusak gembok, dan menendang palang kayu. Jika tak bisa masuk, mereka memanjat tembok atau merangkak melewati celah, memastikan tak ada satu rumah pun yang terlewat. Namun, yang mereka temukan hanyalah rumah kosong dan bangunan yang terbengkalai. Hampir tak ada tanda-tanda kehidupan. Jikapun mereka menemukan penghuni, semuanya adalah orang tua renta, orang sakit yang terbaring lemah, atau mereka yang sudah lama tidak bernapas. Sebagian yang masih hidup tampak sekarat, ada yang terengah-engah kelelahan, ada yang hanya bisa menggeliat tanpa daya, ada pula yang sudah terlalu lemah hingga nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa ragu, 2 prajurit dalam satu tim saling bertukar pandang, ada yang tegas, ada yang ragu, namun akhirnya tetap mengangkat tombak dan menusukkan ujungnya ke tubuh korban. Orang sakit yang terbaring hanya bisa mendesah pelan, mata mereka terbelalak sesaat, tubuh mereka menegang, sebelum akhirnya darah menyembur sejauh 3 kaki. Jika yang mereka temukan sudah tak bernyawa, maka tak akan ada reaksi apapun. Setelah memastikan tugas mereka selesai, para prajurit menarik tombak dan meninggalkan rumah itu, mencari sasaran berikutnya. Demikianlah, dari ratusan rumah, hanya segelintir yang berpenghuni, dan semua berakhir sama. Ketika para prajurit dari berbagai arah berkumpul kembali, tugas mereka telah selesai, pembantaian sudah berakhir, keempat komandan utama segera mengatur kembali pasukan. Mereka membagi prajurit menjadi 2 kelompok, satu kembali memasuki rumah penduduk untuk mengambil alat seperti sekop dan gerobak, sementara yang lain mulai mengumpulkan mayat dan membawanya keluar kota. Tidak lama kemudian, suara derap kuda menggema di udara. Jenderal Moomur mendongak, menatap ke arah datangnya penunggang kuda, seorang prajurit berkuda merah tiba di hadapannya. Hiyah, ia menarik tali kekang, menghentikan kudanya dengan tegap,
lalu melaporkan dengan lantang, "Ayahanda, Mo Wuqiong kembali melapor." Wajah sang jenderal tetap dingin seperti air, namun suaranya terdengar berat saat ia bertanya perlahan, "Apakah ada yang terlewatkan?" Kuda merah meringkik, sementara Mo Wuqiong mengendalikan tali kekangnya dengan kuat, lalu menjawab tegas, "Tidak ada yang terlewatkan." Jenderal Mo Omur mengernyitkan alis dan bertanya lagi, "Adakah yang ditemukan dalam keadaan sehat?" Mo Wuqiong segera menjawab, "Tidak ada yang selamat." Mata sang jenderal terbelalak sedikit, menunjukkan keterkejutannya. "Oh, berapa jumlah korban?" Mo Wuqiong menjawab, "Lebih dari 100. Namun, saudara keduaku, ketigaku, dan keempatku belum menyerahkan laporan mereka. Di luar kota, 500 prajurit telah bergerak lebih dulu, membawa tombak, sekop, dan cangkul, membersihkan sisa-sisa kehancuran. Sementara itu, pasukan lainnya beriringan membawa gerobak dan tandu, datang untuk mengangkut mayat-mayat yang berserakan, menuju liang pembantaian di luar gerbang kota. Jenderal tua melihat situasi itu, perlahan menutup mata, lalu membukanya kembali. Ia kemudian memberi perintah kepada Mo Wuqiong, "Kuburkan mereka." Mo Wuqiong segera menjawab, "Baik," lalu memacu kudanya, memimpin pasukan pergi. Mayat-mayat tergeletak di atas gerobak, ada yang hanya 1 atau 2 jasad, ada pula yang 5 hingga 6 jasad. Roda berderak, membelah tanah berdebu kuning, diiringi suara gemeretak kayu. 3 hingga 5 prajurit mengawal setiap gerobak, ada yang mendorong, ada yang menarik, berjalan perlahan dengan bunyi berdecit. Pasukan pengepung kota membuka jalan di kedua sisi, membiarkan rombongan itu melewati mereka, menuju lereng bukit tandus di kaki gunung. Mo Wuqiong segera berkeliling di atas kudanya, mengatur lahan dan membagi tugas dengan tegas. Satu kelompok prajurit mulai menggali lubang di tempat itu. Sementara itu, kelompok lain menghentikan gerobak, lalu naik ke gunung untuk menebang kayu. Tak lama kemudian, 3 penunggang kuda melesat ke arah Jenderal Mo Omur. Mereka turun dari kuda dan memberikan laporan mengenai jumlah jenazah yang dikumpulkan dari 3 sisi kota, utara, selatan, dan barat. Jenderal tua mengangguk mendengar laporan itu. 3 prajurit itu pun segera kembali ke tugas mereka. Wajah sang jenderal sedikit melunak, hatinya mendapat sedikit ketenangan. Hanya 500 nyawa yang melayang, ia sedikit merasa lega, namun tetap dipenuhi kekhawatiran. Sementara itu, seorang pemuda yang baru saja selesai mencari tanaman obat hendak turun gunung. Namun, dari kejauhan, ia melihat pasukan dengan tombak dan pedang mengelilingi kota, prajurit mengangkut mayat keluar, dan suasana yang penuh dengan ancaman. Seketika, tubuhnya gemetar ketakutan. La segera bersembunyi di balik sebuah batu besar, lalu merayap ke semak-semak, mengintai dari ketinggian. Mengapa kota ini dikepung oleh pasukan? Mengapa rakyat dibantai? Celaka, guru dalam bahaya. Bab 2. Pemuda berbaju biru kehijauan itu bernama Alayanzong. Ia adalah seorang yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh gurunya, Alayusan. Seiring bertambahnya usia, gurunya mengajarkannya membaca, menulis, serta ilmu bela diri. Selain itu, dia juga diajarkan ilmu pengobatan. Semua keahlian yang dia miliki berasal dari ajaran sang guru. Terutama dalam seni bela diri, ia memiliki bakat luar biasa. Menurut gurunya, murid yang hebat bisa melampaui gurunya. Gurunya tidak pernah menikah di seumur hidupnya. Mereka berdua hidup saling bergantung satu sama lain. Meskipun bukan ayah dan anak kandung, namun hubungan mereka sedekat ayah dan anak. Bahkan, namanya pun diberikan oleh sang guru. Kini, pasukan musuh mengepung kota, kehancuran dan kematian merajalela. Nasib sang guru tidak diketahui, membuatnya gelisah dan tidak bisa tenang. Alayanzong bersembunyi di balik semak-semak di lereng gunung. Ia tidak dapat melihat dengan jelas apakah di antara tumpukan mayat itu terdapat gurunya. Ia juga tidak tahu apakah gurunya masih berada di rumah dalam kota. Hatinya dipenuhi kecemasan, kebingungan melanda dirinya, dan kesedihan menyelimuti dirinya saat mengingat para warga desa yang telah kehilangan nyawa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati situasi dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di lereng bukit di kaki gunung, sebuah lubang besar berbentuk persegi telah selesai digali. Tanpa sepatah kata pun, dari atas gunung, Alayanzong berbaring di semak-semak, menyaksikan para prajurit membakar mayat. Hatinya semakin tersayat, curiga bahwa gurunya mungkin berada di antara tumpukan mayat itu. Bau daging yang terbakar terus menyerangnya, membuat hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Ia tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras di wajahnya.
Alai Yanzong tidak berani menangis dengan suara keras. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya ke tanah, mengepalkan tinju, dan memukul batu di sampingnya. Batu itu pun langsung pecah menjadi beberapa bagian, waktu berlalu. Api di dalam lubang tanah perlahan mengecil, asap tak lagi membubung. Bara menyala redup dan sesekali menyala kembali, dan akhirnya benar-benar padam, yang tersisa di dalam lubang hanyalah tulang-tulang putih yang mengerikan. Mo Wuqiong mengayunkan tangannya, memberi isyarat kepada prajuritnya. Para prajurit segera mengangkat cangkul dan sekop, mulai menggali tanah untuk menimbun lubang tersebut. Tak butuh waktu lama, sebuah makam besar terbentuk di atas tanah. Setelah semuanya selesai, Mo Wuqiong memerintahkan pasukannya untuk membawa kembali gerobak, tandu, sekop, dan alat lainnya ke dalam kota, mengembalikannya ke tempat semula. Para prajurit yang bertugas di dalam kota pun kembali ke markas mereka. Beberapa orang tetap tinggal untuk menutup gerbang kota dan mengangkat jembatan gantung. Setelah itu, mereka menyeberangi sungai dan kembali ke perkemahan mereka di luar kota. Pada saat yang sama, Jenderal Mo Omur memberi perintah. Sebagian pasukan mulai mendirikan kemah dan membangun perbekalan, sementara sebagian lainnya menyiapkan makanan. Dalam waktu singkat, suasana di luar gerbang kota menjadi sibuk dan penuh aktivitas. Namun, pasukan yang kembali dari kota tetap menjaga jarak sekitar 30 hingga 50 meter dari tenda utama dan dapur umum, tanpa ada interaksi satu sama lain. Di atas gunung, Alai Yanzong mulai menenangkan diri. Kesedihannya berkurang sedikit. Bau masakan yang terbawa angin membuat perutnya terasa lapar. Ia merogoh kantong kecilnya, mengambil beberapa buah jujube kering, lalu mengunyahnya perlahan. Setelah berpikir cukup lama, ia masih menyimpan harapan bahwa gurunya mungkin masih berada di rumah. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke kota dan memastikan sendiri, namun, penjagaan prajurit sangat ketat. Ia tidak mungkin bisa menyelinap masuk pada siang hari, jadi ia harus menunggu hingga malam tiba. Setelah membuat keputusan, ia mencari tempat tersembunyi untuk menyimpan keranjang ban ibunya. Ia menutupinya dengan rerumputan dan menindihnya dengan batu besar agar kelinci yang telah ia tangkap tidak dimakan oleh hewan liar. Setelah itu, ia kembali ke dalam hutan pegunungan. Setelah para prajurit selesai makan, Jenderal Mo Omur memerintahkan agar para komandan dari 3 sisi kota, utara, selatan, dan barat, berkumpul di depan tenda untuk berdiskusi. Setelah pembahasan selesai, diputuskan bahwa putranya yang kedua, Mo Wuliang, akan memimpin 1000 prajurit untuk berjaga di kota selama setengah bulan. Jenderal tua itu berpesan kepada Mo Wuliang agar selama 2 minggu ke depan tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam kota. Para prajurit juga tidak boleh memasuki kota untuk menjara atau menghancurkan apapun. Jika ada yang melanggar perintah, hukumannya adalah hukuman mati. Setelah 2 minggu, barulah pasukan boleh memasuki kota untuk berjaga. Penduduk juga akan diizinkan masuk kembali. Beberapa tabib militer akan ditinggalkan untuk mengawasi kesehatan warga. Jika ditemukan orang yang terjangkit penyakit, mereka harus segera diisolasi dan diobati. Pasukan juga harus menjaga ketertiban di dalam kota serta mengirim laporan rutin ke istana. Mo Wuliang menerima perintah tersebut, lalu segera menunggang kuda untuk mengatur pasukannya dan memperkuat pertahanan. Sementara itu, pasukan lainnya membongkar kemah mereka dan bersiap untuk kembali ke ibu kota bersama Jenderal Mo Omur. Alai Yanzong kembali dari hutan, memikul sebatang bambu besar sepanjang lebih dari 10 meter. Ia sudah menebangnya dan membersihkannya dari daun serta ranting. Saat turun gunung, ia melihat sebagian besar pasukan telah pergi. Di luar gerbang timur, hanya tersisa belasan tenda dan satu kelompok kecil prajurit yang berjaga secara bergantian. La menurunkan bambunya dan melihat bahwa langit masih cukup terang. Karena itu, ia kembali naik ke gunung untuk mencari lebih banyak buah-buahan kering dan makanan. Ia harus menunggu sampai malam tiba sebelum melancarkan aksinya. Malam itu, bulan tertutup awan, angin laut bertiup kencang. Di luar gerbang timur, beberapa obor menyala redup, berkedip-kedip tertiup angin. Beberapa prajurit berjaga seperti di siang hari, berdiri tegap dengan tombak di tangan. Angin laut membawa aroma asin dan bau. Anyir samar, udara malam semakin dingin, menyapu kota yang sunyi dan kosong. Dari dalam tenda, sesekali cahaya samar merembes keluar, diiringi suara riuh rendah para prajurit yang minum arak dan bermain dadu. Di sudut timur laut kota, sebuah bayangan gesit bergerak dengan cepat. Alai Yanzong merendahkan tubuhnya, berjalan dengan hati-hati sambil membawa bambu besar di tangannya, lalu bersembunyi di tepi parit pertahanan. Ia mengangkat bambu dan meletakkannya melintang di atas parit.
menciptakan jembatan sederhana yang menghubungkan kedua sisi. Saat ujung bambu menyentuh tanah di seberang, terdengar suara benturan ringan, meskipun angin berhembus ke arah berlawanan, namun suara itu tetap menarik perhatian para prajurit penjaga. Salah satu dari mereka segera berseru lantang, "Siapa di sana?" Beberapa prajurit mengangkat tombak mereka, menajamkan pandangan ke dalam gelap. Namun, dalam malam yang pekat, apa yang bisa mereka lihat? Ala Yanzong segera merapat ke tanah, tidak berani bergerak sedikit pun. Saat itu, tak jauh dari tenda, seseorang tiba-tiba berdiri dari semak-semak. "Aku, keluar buang air," jawabnya santai. Para prajurit penjaga menurunkan tombak mereka dan kembali berjaga di pos masing-masing. Ala Yanzong menunggu sejenak. Setelah memastikan para prajurit tidak menunjukkan tanda-tanda curiga lebih lanjut, ia merayap perlahan di sepanjang tepi parit. Dengan cekatan, ia menggenggam bambu, mengaitkan tangan dan kakinya, lalu mulai menyeberang dengan cepat menggunakan teknik panjatnya. Saat mencapai sisi seberang, ia berputar dan melompat ringan, mendarat di bawah tembok kota tanpa suara. Ia segera menarik kembali bambu besar itu dan menyembunyikannya di balik semak-semak liar di dekat tembok. Tanpa ragu, ia mendekati sudut tembok, merapatkan tubuhnya, lalu mulai memanjat dengan teknik cicak meniti dinding, mengandalkan tangan dan kaki untuk melekat di permukaan tembok. Dengan gerakan lincah, ia segera mencapai puncak. Saat sekelompok prajurit berpatroli membawa obor dan mencapai tikungan di tembok kota, Ala Yanzong telah berhasil melompati dinding dan masuk ke dalam kota. Di dalam kota, kegelapan menyelimuti segala penjuru. Tidak ada satu cahaya pun yang menyala. Keheningan yang mengerikan menyelimuti tempat itu, hanya suara angin laut yang berdesir lirih, seolah-olah kota ini sudah menjadi tempat kematian. Berkat hafalannya terhadap jalanan kota, Ala Yanzong meraba-raba dalam gelap, melangkah dengan cepat menuju rumahnya. Saat tiba di depan rumah, ia melihat pintu gerbang terbuka lebar. Ia ingat betul bahwa sebelum berangkat ke gunung, ia telah menutupnya rapat dan menggantungkannya dengan kunci. Perasaan tidak enak langsung menyelimuti hatinya. "Guru!" Ia berseru dan segera menerobos masuk ke dalam rumah. Tidak ada jawaban, ia segera mengeluarkan batu api dan menyalakan lampu minyak. Saat cahaya menerangi ruangan, ia melihat bahwa tempat tidur gurunya kosong. Tidak ada tanda kekacauan, tetapi di lantai terdapat noda darah yang mengering. Tubuhnya langsung melemas. Ia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa gurunya sudah tiada, gurunya pasti sudah terkubur di dalam makam besar yang ia lihat tadi. Kini mereka telah terpisah selamanya, antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Gurunya adalah orang yang paling ia cintai. Tidak hanya sebagai penyelamatnya, tetapi juga sebagai ayah angkatnya. Tanpa gurunya, ia tidak akan bisa hidup hingga saat ini. Seharusnya ia sudah mati sejak masih bayi, bahkan sebelum ia mengenal dunia. Gurunya memang mengetahui beberapa hal tentang asal-usulnya, tetapi tidak pernah memberitahu secara lengkap. Hingga saat ini, ia masih tidak tahu dari mana ia berasal. Kini, tanpa gurunya, tanpa keluarga, tanpa tempat bergantung, ia pun tidak tahu harus kemana dan apa yang harus ia lakukan. Bab 3. Tak perlu membahas lebih lanjut kemana Ala Yanzong akan pergi. Sementara itu, mari beralih ke pasukan yang kembali ke utara. Roda gerobak berderak, kuda-kuda meringkik, sementara para prajurit berjalan dengan busur dan panah terselip di pinggang. Tombak tajam berkilauan, bendera berkibar tertiup angin. Barisan pasukan membentang panjang, berbaris rapi, membentang sejauh beberapa menuju ke utara. Jenderal tua Mo Omur menunggang kuda di barisan paling depan. Ia datang ke kota pesisir Ania dengan tugas melaksanakan perintah sang raja untuk membantai seluruh kota. Perintah itu telah ia jalankan. Sekarang, ia kembali ke ibu kota Mosu untuk melaporkan tugasnya. Namun, hatinya terasa begitu berat dan sesak. Setengah bulan sebelumnya, di ibu kota Mosu, dalam aula istana, Raja Mo Wujiang mengamuk. 2 bulan yang lalu, kota pesisir Ania melaporkan bahwa mereka terserang wabah penyakit. Aku mengirim kalian untuk menyelidikinya, dan kalian kembali dengan laporan bahwa itu hanyalah penyakit paru-paru biasa, tidak perlu panik. Sebulan yang lalu, mereka mengatakan wabah mulai menyebar luas dan hampir 1000 orang meninggal. Aku segera mengirim puluhan tabib istana untuk membantu menangani penyakit itu. Dan sekarang, kalian melaporkan bahwa wabah telah lepas kendali, hampir 10.000 orang tewas. Bahkan banyak para tabib istana yang mati, para pejabat kota tertular dan meninggal satu persatu, pasukan penjaga kota pun kehilangan lebih dari setengah kekuatannya.
Kota pesisir Ania sudah menjadi kota hantu. Aku perintahkan untuk membantai seluruh kota. Jangan biarkan ada yang tersisa agar tidak menimbulkan bencana lebih besar. Raja Mo Wujiang duduk di atas takhta emasnya, kedua matanya membelalak marah saat menatap para pejabat di bawahnya. Para menteri yang berdiri di hadapannya gemetar ketakutan, keringat dingin mengalir, tetapi tak satu pun berani berbicara. Semua menundukkan kepala dalam diam. Siapa yang bersedia menerima perintah ini? Dari antara barisan menteri, Pangeran Mo Omur, sang jenderal besar, melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, tidak seharusnya kita membantai seluruh kota. Di dalam kota tidak hanya ada mereka yang terjangkit wabah, tetapi juga penduduk yang sehat. Membantai mereka semua tanpa pandang bulu bukanlah tindakan yang bijak." Mendengar itu, Raja Mo Wujiang langsung membentak dengan suara menggelegar, "Paman Raja, kata-katamu keliru. Aku lihat kamu sudah pikun. Siapa yang kamu sebut tak bersalah? Bagaimana bisa kita tahu siapa yang sudah terinfeksi dan siapa yang belum? Hari ini seseorang bisa tampak sehat, tapi mungkin besok ia akan jatuh sakit. Jika satu orang selamat, maka seluruh kota bisa kembali terinfeksi. Jika satu kota tidak dibasmi, maka seluruh negeri bisa terancam. Para pengungsi akan melarikan diri kemana-mana, wabah penyakit akan menyebar, dan akhirnya kerajaan ini akan hancur. Kehilangan satu kota pesisir Ania tidak ada artinya. Lagi pula, kota itu sudah menjadi kota hantu. Yang kita bantai adalah mereka yang masih hidup. Aku tidak bisa mempercayakan tugas ini kepada orang lain. Paman Raja, kamu sendiri yang akan memimpin pasukan untuk mengeksekusi perintah ini." Hati Jenderal Mo Omur langsung bergetar. Ia tahu bahwa keponakannya, sang raja, adalah orang yang gemar menumpahkan darah tanpa pikir panjang. "Yang mulia, ini, Paman Raja, jangan bertingkah seperti wanita lemah. Kemana keberanianmu yang dulu? Kamu adalah jenderal nomor 1 di benua Mosu. Kamu sudah pernah membantai kota sebelumnya, bukan? Apa karena terlalu lama menikmati masa damai, hatimu jadi lemah? Tapi, rakyat itu tidak bersalah. Bersalah atau tidak, siapa peduli? Seorang pemimpin tidak bisa memiliki hati yang lembek. Ini adalah perintah raja. Apa kamu ingin menentang perintahku?" Jenderal Mo Omur tahu betul sifat Mo Wujiang. Sekali kata-katanya terucap, tak akan bisa ditarik kembali lagi. Jika ia menolak, maka ia yang akan dihukum mati. Jika benar ia diberi tuduhan menentang perintah kerajaan, maka kematiannya bukanlah masalah besar. Namun, keempat putranya serta seluruh keluarganya juga akan kehilangan nyawa. Jangan mengira hanya karena mereka masih satu keluarga dengan raja, maka mereka akan selamat. Justru karena masih satu darah, keponakannya itu tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Jenderal Mo Omur akhirnya menerima perintah itu dan segera meninggalkan istana untuk mengumpulkan pasukan. Setelah mengumpulkan 10.000 prajurit, ia membawa serta keempat putranya dan memimpin pasukan menuju kota pesisir Ania. Namun, baru 10 keluar dari ibu kota, ia menerima perintah rahasia lainnya. Isi perintah itu menyatakan bahwa setelah membantai seluruh penduduk kota, seluruh pasukan juga harus dibunuh dengan panah, kemudian dibakar dan dikuburkan di tempat. Perintah ini bertujuan agar wabah tidak menyebar ke dalam pasukan dan membahayakan negara. Jenderal Mo Omur langsung menyadari niat sebenarnya dari Raja Mo Wujiang. Sang raja ingin menggunakan dalih wabah untuk menghabisi pasukannya dan mengurangi kekuatan militernya. Selama ini, Jenderal Mo Omur telah memenangkan banyak pertempuran. Demi membantu kakaknya, Mo Omotu, merebut tahta, ia telah bertempur ke utara dan selatan, menghadapi musuh dari timur dan barat, menaklukkan setiap kota yang ia serang, dan membawa kemenangan demi kemenangan. Hampir separuh wilayah kerajaan ini adalah hasil dari perjuangannya. Setelah benua berhasil disatukan, Mo Omotu naik tahta sebagai raja. Sebagai bentuk penghargaan, ia menganugerahkan Jenderal Mo Omur gelar Pangeran Pelindung Negara serta menjadikannya Panglima Besar yang bertugas menjaga ibu kota dan memimpin pasukan pengawal kerajaan. 6 tahun kemudian, Raja Mo Omotu wafat, kemudian tahta diwariskan kepada anak keduanya, Mo Wujiang, yang kini menjadi raja. Anak sulung Mo Omotu, Mo Wuang, yang memiliki bakat bela diri luar biasa, keberanian yang menggetarkan pasukan, serta kepribadian yang adil dan berbudi luhur, sebenarnya adalah sosok yang paling diharapkan rakyat untuk menjadi raja. Ia adalah seorang pemimpin sejati yang pasti akan membawa keadilan dan kesejahteraan. Namun, 2 tahun sebelum kerajaan disatukan, Mo Wuang, bersama istri dan anaknya, tiba-tiba menghilang secara misterius.
Tak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, berbeda dengan kakaknya. Meskipun Mo Wujiang juga memiliki keahlian bela diri yang baik, tetapi ia sangat licik, kejam, dan bertabiat bengis. Namun, karena hanya Mo Wujiang yang tersisa, ditambah dengan kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan Mo Motu, akhirnya tahta kerajaan diberikan kepada putra keduanya itu. Sebelum meninggal, Raja Mo Motu meninggalkan wasiat rahasia, menyatakan bahwa jika suatu hari Mo Wuwang atau keturunannya ditemukan, maka mereka berhak menggantikan Mo Wujiang sebagai raja. Selain itu, sang raja juga menuliskan perintah khusus kepada Jenderal Mo Mur, jika Mo Wujiang terbukti sebagai pemimpin yang lalim dan tidak mampu memimpin negara dengan baik, maka Jenderal Mo Mur harus menggulingkannya dan mengambil alih tahta. Namun, perintah rahasia ini tidak pernah diungkapkan oleh sang jenderal kepada siapapun. Ia berpikir bahwa selama negeri ini bisa hidup damai dan rakyat bisa hidup dengan tenang, maka tidak ada gunanya berebut kekuasaan dan menumpahkan darah. Para pejabat istana memang takut pada kekejaman Mo Wujiang. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Untuk saat ini, keadaan pemerintahan masih tampak stabil, mungkin karena masa kekuasaannya belum terlalu lama. Sehingga konflik besar belum muncul ke permukaan. Bersambung